kita tahu sesungguhnya Anies adalah salah satu kandidat yang dianggap potensial ya, untuk sebenarnya lebih pada breakthrough, nge-break the establishment kekuasaan hari ini. Sesungguhnya memiliki Jokowi ya, tidak berarti kemudian hanya bisa dimiliki oleh PDIP saja. Partai-partai lain masih bisa memiliki Jokowi. Ring istana itu yang bisa mempengaruhi kebijakan Jokowi tidak hanya Megawati Soekarno Putri, tapi banyak tokoh-tokoh besar lainnya ya, semacam Surya Paloh, Luhut Binsar Panjaitan, mungkin juga Muldoko ya, mungkin juga Hendro Priyono. Itulah tokoh-tokoh yang kita tahu berada di lingkar Jokowi yang sangat potensial mempengaruhi kebijakan Jokowi, karena mereka adalah tokoh-tokoh besar, walaupun di antara mereka belum tentu memiliki elektabilitas untuk dijagokan sebagai calon presiden. Dengan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di forum PBB ya. Oh, Anies pidato ya? Saya nggak lihat tuh. Wah, ini nanti itu ramai tuh memang tidak di media mainstream, nggak terlalu repot, tapi di media ya, ada seperti biasa pidatonya. Dia dapat semacam bahkan pujian dari moderator disebutkan bahwa Anda hanya dalam waktu 2 menit sudah berhasil meyakinkan Sekjen PBB. Wis, seru ini. Buat saya itu biasa aja, karena Anies selalu mampu untuk merumuskan problem di dalam narasi yang bagus. Jadi saya nggak puji Anies, saya puji kalau yang ngomong tuh presiden, itu baru luar biasa. Tapi orang justru sekarang begitu melihat Anies dan sebagainya, orang malah bicara tahun 2024 dan jadi lompat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pendukung Jokowi mulai merapat ke Anies. Tahun 2024, periode Jokowi selesai. Kepemimpinan bangsa bergilir dan harus berganti melalui mekanisme demokrasi yang disebut dengan pemilu. Meski sejumlah nama kandidat muncul, namun nama Anies Baswedan, Gubernur DKI ini kelihatannya paling populer. Beberapa postingan survei berupaya mengganjal Anies via media, tapi sejumlah survei yang tidak dipublish, kabarnya bocor dan telah menjadi pembicaraan para wartawan dan analis politik. Anies unggul. Bagi parpol, siapa yang berpotensi menang akan didukung. Ini sikap yang paling realistis. Setiap parpol akan menyelamatkan elektabilitasnya melalui dukungan terhadap capres terkuat. Dengan mengusung capres terkuat, cocktail effect akan terjadi. Selain cocktail effect, parpol pengusung juga mendapatkan gonima effect, jatah menteri atau jatah-jatah lain di struktur kekuasaan. Hal yang lazim terjadi di sebuah negara yang menganut sistem multipartai. Membentuk koalisi lalu menang, maka secara bersama-sama sejumlah kader partai ikut ambil peran di pemerintahan. Sikap yang sama akan dilakukan oleh umumnya para pengusaha. Untuk mengamankan bisnisnya, para pengusaha akan mendukung capres yang diyakini akan menjadi pemenang. Tidak sedikit pengusaha yang melakukan survei untuk melakukan dan juga mengetahui nama capres yang paling potensial menang, kemudian didukung. Bagaimana dengan Jokowi? Pilpres 2024 Jokowi juga akan bersikap sama, mendukung calon yang dianggap paling potensial untuk menang. Mungkinkah Jokowi dukung Anies? Dalam politik semua ada kalkulasi rasionalnya. Jika Anies dianggap paling potensial untuk menang, Jokowi hampir pasti akan mendukungnya. Begitulah lazimnya presiden sebelumnya selalu mengambil sikap politik seperti itu. Termasuk SBY yang kabarnya secara diam-diam juga ikut andil memenangkan Jokowi di Pilpres 2014. Meski lawannya adalah besan SBY sendiri yaitu Hatta Rajasa yang waktu itu sebagai cawapres. Terlebih pada 2024 kabarnya Gibran putra Jokowi digadang-gadang maju di Pilgub DKI. Strategi terbaiknya Gibran tidak berhadapan dengan Anies. Anies adalah incumbent, senior, punya banyak pengalaman, tokoh yang diakui kiprahnya di dunia internasional, unggul di panggung debat, seringkali muncul darinya gagasan out of the box dan juga memiliki pendukung fanatik. Ini akan menyulitkan bagi siapapun yang ingin nyagup di DKI, termasuk Gibran. Kesimpulan ini tentu tidak berlebihan melihat sejumlah track record dan prestasi yang diperoleh oleh Anies ketika memimpin DKI.
Satu-satunya strategi terbaik adalah mendorong Anies nyapres agar Gibran atau siapapun yang tertarik untuk nyagup di DKI tidak bertemu Anies. Sejumlah pendukung Jokowi kabarnya sudah mulai merapat ke Anies, salah satunya adalah Billy Haryanto, Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras. Pengusaha asal Sragen yang dukung periode 2 kali ini saat Jokowi memimpin telah terang-terangan deklarasi mendukung Anies. Ia pun menjanjikan bahwa milenial Solo Raya akan ikut mendukung Anies di Pilpres 2024. Janji seorang pengusaha yang punya persediaan logistik biasanya real jika menyangkut dukungan. Tak tanggung-tanggung, pengusaha asal Sragen ini memasang spanduk cukup besar bertuliskan Joglo kemenangan Anies Capres 2024, muda-mudi Solo Raya siap dukung Anies. Di Joglo ini sejarahnya semua calon yang saya dukung dimulai, dan semuanya jadi, kata pengusaha beras ini. Dukungan Billy Haryanto ini apakah merepresentasikan dukungan Jokowi? Boleh jadi deklarasi Billy Haryanto juga menjadi sinyal untuk dukungan di awal kalangan para pengusaha pada Anies di Pilpres 2024. Pilpres 2024 diramalkan ada 3 calon, begini kalkulasi politiknya. Perhelatan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang diramalkan bakal diikuti oleh 3 pasangan calon. Demikian yang disampaikan oleh peneliti Indo Polling Network, WEMPI, dan hadir merespon pertemuan politik Ketua Umum Partai Golkar dengan juga Surya Paloh. Menurut WEMPI, pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pembicaraan awal menuju koalisi Pilpres 2024. Kata WEMPI, dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut, pembahasan terkait konvensi Capres 2024 yang akan dilakukan oleh kedua partai tersebut. Jika konvensi berhasil dilakukan, maka posisi calon wakil presiden akan diberikan kepada Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum, Airlangga Hartarto juga mempunyai privilege untuk menjadi cawapres. Tinggal menunggu hasil konvensi Capres nanti jatuh ke siapa. Demikian analisis dari WEMPI pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 2 Maret 2021. Lebih dari itu, dalam pengamatan WEMPI, Golkar dan juga Nasdem memiliki kekuatan politik parlemen di angka 25,4%. Apabila ditambah dengan PKS sebagai bagian koalisi, maka bisa menembus 34,1%. Jika saja PKS juga akan ikut bergabung, maka secara elektoral, poros ini mempunyai 34,1% kursi di DPR RI. Itu artinya mereka sudah layak secara undang-undang untuk mengusung paket Capres dan Cawapres. Demikian kata WEMPI.